A few moments later. Perkenalkan, nama saya Andre Tanjung dengan NPM B1A022191, mahasiswa mata kuliah pilihan bebas Kejahatan Mayantara, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Tujuan saya membuat video ini adalah kiranya melalui video ini dapat memahami keterkaitan globalisasi teknologi dan globalisasi kejahatan dengan mengetahui bagaimana perkembangan teknologi global sehingga membuka peluang terjadinya globalisasi kejahatan, lalu dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk kejahatan akibat globalisasi. Yang selanjutnya muncullah cybercrime, sehingga dapat mengetahui definisi, ruang lingkup, dan jenis cybercrime dan bagaimana penegakan hukum dan instrumen hukumnya. Bab 1. A. Perkembangan kejahatan di era globalisasi. Yang pertama, globalisasi dan transformasi tata dunia globalisasi yang dipicu oleh revolusi transportasi dan teknologi informasi membentuk tatanan kehidupan baru yang menembus batas geografis, ekonomi, dan budaya. Dunia berubah menjadi ruang interaksi global atau rumah baru yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu sistem koeksistensi. Pandangan terhadap globalisasi beragam. Ada yang melihatnya sebagai proses alamiah perkembangan iptek, sementara lainnya memandangnya sebagai proyek negara adikuasa dan bentuk kapitalisme modern. Yang kedua, informasi sebagai komoditas strategis. Informasi menjadi pusat dinamika globalisasi dan menentukan daya saing global. Dalam ekonomi modern, informasi berfungsi sebagai komoditas yang menggerakkan produktivitas dan perebutan pengaruh. Meski membawa efisiensi global, globalisasi juga menimbulkan ketimpangan, yaitu peningkatan dominasi ekonomi negara maju, konsumerisme, dan ketergantungan impor negara berkembang. Fenomena atau global village muncul karena mudahnya akses komunikasi dan pertukaran informasi. Yang ketiga, kejahatan sebagai dampak inevitable globalisasi. Globalisasi menciptakan peluang sekaligus kerentanan. Negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak dapat menolaknya, tetapi harus mengoptimalkan manfaat dan menekan dampak negatifnya. Ranjau global berupa penetrasi gaya hidup, ideologi, dan pola sosial asing dapat memosisikan negara berkembang sebagai konsumen pasif kapitalisme global. Kejahatan menjadi gejala sosial yang berkembang seiring perubahan struktur masyarakat. Menurut Lacassagne, lingkungan sosial merupakan faktor utama pembentuk kejahatan. Guattari menekankan peran imitasi dalam perilaku kriminal. Kejahatan kini semakin beragam, profesional, dan terjadi di semua wilayah serta usia pelaku. Era global ditandai munculnya cybercrime yang bahkan dapat mengancam moralitas, ideologi, dan religiusitas suatu bangsa. B. Kejahatan sebagai dampak teknologi. Yang pertama, teknologi sebagai elemen utama globalisasi. Teknologi global merupakan fondasi utama terbentuknya konsep desa dunia. Kemajuan teknologi memungkinkan integrasi pasar global dan distribusi informasi secara cepat. Namun, selain membuka peluang perluasan pasar dan keragaman konsumen, teknologi juga memicu kompetisi ekonomi yang keras serta memungkinkan infiltrasi budaya dan ideologi yang berpotensi menggerus nilai-nilai lokal. Yang kedua, dilema dalam pemanfaatan teknologi. Teknologi berfungsi sebagai perpanjangan kemampuan manusia dan diciptakan untuk tujuan praktis. Namun, sebagaimana pedang bermata dua, teknologi dapat membawa kemudahan sekaligus resiko. Penggunaannya dapat melampaui kendali manusia hingga berpotensi memperbudak
dan menurunkan kualitas kemanusiaan. Karena itu, sikap kritis diperlukan untuk menghadapi teknologi yang memiliki wajah ganda, yaitu menolong sekaligus berpotensi merusak. Yang ketiga, teknologi, perubahan sosial dan kejahatan. Perubahan masyarakat yang digerakkan oleh teknologi harus tetap mempertimbangkan norma yang berlaku. Kemajuan teknologi tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga memperluas ruang dan modus kejahatan. Teknologi menjadi bagian dari budaya yang memungkinkan tindakan melanggar hukum dilakukan secara lebih mudah, canggih, dan luas, serta berpotensi mengancam hak asasi manusia. C. Globalisasi kejahatan, tantangan bagi Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan sarana prasarana, piranti-piranti, dan alat yang mempermudah manusia dalam berbagai aktivitasnya. Pada perkembangannya, dapat ditemukan komputer sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi. Terjadilah konvergensi antara teknologi telekomunikasi, media, dan komputer yang menghasilkan internet. Dengan internet, manusia dapat melakukan aktivitas layaknya kehidupan di dunia nyata. Layanan internet yang dikenal umum antara lain e-commerce, e-banking, e-government, e-learning. Salah satu kejahatan yang ditimbulkan adalah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet yang seiring disebut cybercrime atau oleh Barda Nawawi menunjukkan kejahatan mayantara. Di Indonesia, penyalahgunaan jaringan internet sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Akibatnya dijuluki sebagai negara kriminal internet. Secara garis besar, kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, kejahatan yang bertujuan merusak dan menyerang sistem atau jaringan komputer. Yang kedua, kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan. Timbul persoalan, apakah hukum pidana positif kita dapat menjangkau kejahatan yang terjadi di dunia cyber, mengingat teknologi internet yang membentuk realitas virtual merupakan hal baru. Sementara KUHP adalah buatan masa lalu yang saat itu belum mengenal komputer dan internet. Pada prinsipnya, kejahatan dunia cyber adalah kejahatan konvensional, sama dengan kejahatan yang diatur dalam KUHP. Sebagai contoh, pornografi di dunia cyber bisa dijerat pasal kesusilaan. Kemudian, kejahatan credit card fraud dapat dijerat pasal penipuan. Timbul pendapat bahwa perlu dilakukan pembaruan hukum pidana yang lebih ekstrim seperti undang-undang tertentu yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya atau cyber. Siapakah yang berwenang mengatur atau membuat regulasi yang berkaitan dengan kejahatan di internet? Mengingat kejahatan ini melintas batas teritorial bahkan di luar teritorial yang pada akhirnya berkaitan dengan yurisdiksi mana yang berwenang mengadili. Berkaitan dengan asas legalitas yang sangat fundamental dalam hukum pidana. Apakah kejahatan cyber dapat dijerat dengan hukum pidana melalui cara penafsiran karena kejahatan cyber merupakan hal baru? Penjelasan bab selanjutnya yaitu A. Cybercrime. Indonesia dalam bahaya sejak dikenalnya jaringan internet, maka mulai pula computer crime dikenal sebagai cybercrime dan masuk dalam permasalahan tentang hak kekayaan intelektual dan perdagangan melalui internet. Hacker masuk ke dalam sistem komputer suatu perusahaan dan mencuri informasi rahasia dan meretas data. Komputer bisa disalahgunakan, dijadikan media untuk menyebarkan produk virus yang membahayakan aspek strategis. Pabrik virus atau sekelompok orang yang menamakan dirinya sebagai arsitek virus, yang kehadirannya di pasar teknologi canggih disebut sebagai orang bayaran atau penjahat paling berbahaya, karena
melayani siapa saja yang membeli karyanya tanpa mempertimbangkan akibat atau resiko bisnisnya. Jaringan luas komputer rumah tanpa disadari pemiliknya disewakan kepada spammer atau penyebar email komersial, fraudster atau pencipta situs tipuan dan penyabot digital. Fraudster dikenal sebagai Pisa, menggunakan jaringan komputer untuk mengirimkan pesan-pesan tipuan dan menciptakan situs internet mirip situs bank asli untuk mencuri segala informasi keuangan. Pemanfaatan botnet untuk sabotase melumpuhkan situs-situs internet. Dalam hal penggunaan internet, Indonesia masuk dalam kategori rendah. Ironisnya, Indonesia justru menjadi negara kedua terbesar kejahatan cyber di dunia setelah Ukraina. Perkembangan cybercrime di Indonesia telah meningkat secara signifikan sejak tahun 1998. Data terakhir menyebutkan Indonesia menempati urutan nomor 2 tertinggi dalam penyalahgunaan kartu kredit. Secara garis besar, cybercrime terdiri dari dua jenis, yaitu kejahatan yang menggunakan teknologi informasi atau kita singkat TI sebagai fasilitas. Contohnya credit card fraud, banking fraud, pornografi, dan peredaran obat terlarang melalui internet. Lalu kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas TI sebagai sasaran seperti defecting dan hacking. Sejumlah alamat IP diketahui telah dimanfaatkan untuk penyalahgunaan kartu kredit dan kejahatan terorisme di Indonesia. Jaringan terorisme yang dibangunnya selain menggunakan money laundering, juga menggunakan komunikasi melalui satelit khususnya internet. B. Penegakan hukum terhadap cybercrime. Satu norma hukum menentukan citra negara hukum. Penegakan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu yang pertama, undang-undang, yang kedua, mentalitas aparat penegak hukum, yang ketiga, perilaku masyarakat, 4, sarana, dan yang kelima yaitu kultur. Hukum tidak bisa ditegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembataninya. Perilaku masyarakat pun demikian, bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat akan berpengaruh besar terhadap potret penegakan hukum. Penegakan hukum bukan hanya dituntut profesional dan pintar dalam menerapkan norma hukum secara tepat, tapi juga harus berhadapan dengan seorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan. Kekuatan pragmatisme ekonomi bisa saja mengalahkan norma hukum jika tidak dihormati. Padahal dalam norma hukum terumus ide besar yang menjadi kekuatan strategis untuk memperbaharui masyarakat. Negara hukum ialah suatu negara yang diatur dengan sebaik-baiknya berdasarkan undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahan didasarkan atas hukum. Negara hukum untuk Republik Indonesia mengacu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. 2. Implementasi penegakan hukum terhadap cybercrime. Kusnardi dan Bintam berpendapat bahwa negara hukum menentukan alat-alat perlengkapannya yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasai untuk mengadakan peraturan-peraturan itu. Tindakan aparat inilah yang disebut implementasi hukum. Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum terhadap kegiatan yang dilakukan di internet, baik kegiatan bisnis, birokrasi pemerintahan, penggunaan pribadi, perlu perpanjangan jangkauan ke dalam dunia cyber, khususnya Indonesia, dengan menggunakan pengembangan perlindungan secara teknis dengan sebagai sistem yang diciptakan oleh para ahli bidang komputer dan network.
Di samping adanya implementasi penegakan hukum yang konsisten untuk memerangi cybercrime, beberapa produk hukum yang dijadikan rujukan oleh aparat penegak hukum diantaranya KUHP seperti pasal 167, pasal 406 ayat 1 yang berkaitan dengan tindakan perusakan, pasal 282, pasal 378, pasal 112, pasal 362, dan pasal 372. Kemudian Undang-Undang Hak Cipta yang diperbarui memang dinilai belum memadai untuk menjaring cybercrime, tetapi instrumen ini dapat ikut serta untuk mengisi dan mendukung gerakan pemberantasan cybercrime. Terkhusus unsur kasus cybercrime yang terkait dengan hak intelektual dan informasi seseorang atau korporasi. Pelaku mengambil data tersebut melalui jaringan sistem cyberspace. Terkadang pidana ini sulit dibuktikan karena unsur barang yang harus pindah tangan masih tetap pada pemilik barang, tetapi pelaku juga memiliki barang tersebut. Aparat penegak hukum telah menjadikan Undang-Undang HC sebagai bagian dari dasar hukum untuk mendukung pemberantasan cybercrime. Sejarah dan perkembangan internet tidak dapat dipisahkan dari konteks Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat yang mengemuka setelah berakhirnya Perang Dunia II. Cikal bakal internet modern pertama kali dirintis pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui proyek bernama ARPANET. Jaringan tersebut dirancang sebagai sistem komunikasi terdistribusi yang mampu menghindari pemusatan data pada satu titik, karena konsentrasi informasi dianggap rentan terhadap serangan ataupun penghancuran pada masa perang. Di Indonesia, akses terhadap layanan internet komersial baru tersedia sekitar tahun 1994. Namun, sebelum itu, sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia telah lebih dahulu terhubung dengan jaringan internet melalui gateway yang menghubungkan institusi tersebut dengan jaringan internasional. Seluruh materi membahas satu rangkaian besar tentang globalisasi, perkembangan teknologi, munculnya kejahatan atau khususnya cybercrime, serta tantangan penegakan hukum di Indonesia. Keseluruhan tema saling berkaitan dan membentuk pemahaman utuh mengenai bagaimana perubahan global mempengaruhi aspek sosial, budaya, ekonomi, keamanan, dan hukum. 1. Globalisasi sebagai titik awal perubahan dunia. Globalisasi muncul dari kemajuan transportasi, komunikasi, dan teknologi elektronik yang menciptakan dunia tanpa batas. Proses ini membuka interaksi dan perdagangan internasional, mengubah kehidupan manusia menjadi masyarakat global atau global village, menghadirkan peluang besar sekaligus risiko sosial ekonomi. Globalisasi juga memiliki berbagai perspektif. Ada yang melihatnya sebagai peluang kemajuan, namun ada pula yang menilainya sebagai dominasi kapitalisme negara adidaya. 2. Informasi dan teknologi sebagai kekuatan baru global dalam era globalisasi. Informasi menjadi komoditi utama dan sumber kekuatan. Teknologi, terutama internet, memungkinkan percepatan arus informasi, terciptanya pasar global, kemudahan akses layanan seperti e-commerce, e-banking, dan e-government. Namun, teknologi adalah pedang bermata dua. Ia mempercepat kemajuan sekaligus memperbesar potensi penyalahgunaan, termasuk penyebaran budaya asing, kompetisi ekonomi tidak sehat, dan penetrasi ideologi yang mengancam nilai lokal. 3. Globalisasi dan teknologi melahirkan bentuk kejahatan baru. Perubahan besar akibat globalisasi menyebabkan meningkatnya kejahatan yang lebih kompleks, canggih, dan sulit dilacak. Tidak dibatasi wilayah geografis, menggunakan teknologi sebagai alat
maupun sasaran. Salah satu bentuk kejahatan yang paling mencolok adalah cybercrime, seperti hacking dan defacing, pencurian data, penyebaran virus, malware, dan botnet, penipuan online atau kita sebut phishing credit card fraud, transaksi ilegal, dan akses terorisme melalui jaringan internet. Kejahatan ini menjadi ancaman global dan Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat kasus yang tinggi. 4. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menangani cybercrime. Meskipun tingkat penggunaan internet di Indonesia tidak sebesar negara maju, kasus kejahatan cyber justru meningkat dengan pesat. Indonesia bahkan pernah dijuluki negara kriminal internet. Tantangan utamanya, cybercrime bersifat lintas batas, sulit menentukan yurisdiksi. KUHP yang digunakan masih berbasis hukum lama, banyak celah hukum. Barang bukti digital bersifat tidak fisik, sulit dibuktikan dalam persidangan. Minimnya literasi digital dan lemahnya keamanan sistem. 5. Penegakan hukum harus diperkuat dan disesuaikan dengan era digital untuk menghadapi cybercrime. Indonesia membutuhkan penegakan hukum yang lebih kuat, modern, dan adaptif. Faktor-faktor kunci keberhasilan penegakan hukum meliputi kualitas undang-undang atau legal substance, integritas, dan profesionalisme aparat penegakan hukum, kesadaran serta perilaku masyarakat, sarana dan infrastruktur teknologi, kultur hukum yang mendukung kepatuhan. Hukum positif seperti KUHP dan Undang-Undang Hak Cipta memang dapat digunakan, namun belum memadai. Karena itu dibutuhkan pembaruan hukum pidana berbasis teknologi, undang-undang khusus tentang cybercrime, kerjasama internasional, penguatan kapasitas digital aparat, edukasi dan literasi teknologi bagi masyarakat. Dari keseluruhan materi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, globalisasi membawa perubahan besar yang mempengaruhi segala aspek kehidupan dunia, termasuk budaya, ekonomi, dan teknologi. Yang kedua, teknologi menjadi faktor utama globalisasi, sekaligus sumber tantangan baru, terutama meningkatnya kejahatan modern. Yang ketiga, cybercrime merupakan konsekuensi logis dari kemajuan teknologi dan menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional. Keempat, Indonesia harus memanfaatkan globalisasi secara positif, tetapi juga menyiapkan sistem hukum, teknologi, dan mentalitas masyarakat untuk menghadapi dampaknya. 5. Penegakan hukum di era digital harus adaptif, modern, dan didukung regulasi yang relevan agar mampu menghadapi kejahatan cyber yang semakin kompleks. 6. Keseluruhan materi menegaskan bahwa globalisasi, teknologi, kejahatan, dan hukum adalah mata rantai yang saling terhubung dan harus dipahami sebagai satu sistem dalam membangun tata kelola masyarakat modern yang aman, beradab, dan berkeadilan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan melalui video presentasi ini. Saya mengambil materi muatan bab 1 dan bab 4 yang bersumber dari buku Kejahatan Mayantara atau Cybercrime cetakan kedua yang ditulis oleh Dr. Andes Abdul Wahid SHMH bersama Muhammad Labib SH. Sekian dan terima kasih, dan ini nama saya.